Shalom, selamat hari Minggu Jemaat EBC yang dikasihi Tuhan. Sudah berjalan 1 bulan lebih kita berada di rumah, tapi saya percaya ini tidak mengurangi hikmat kita untuk melakukan ibadah di rumah saja. Kita akan memulai ibadah kita mau ambil waktu sejenak, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, memberikan kami waktu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena dalam situasi saat ini kami banyak belajar, kami banyak berdiam diri, kami banyak ditolong oleh Tuhan untuk selalu bersyukur dan untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Engkau berfirman, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan di bumi. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, karena Dia adalah yang membuka jalan. Dia Allah yang tepat janji. Dia adalah terang di dalam kegelapan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.
ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Ketika kita datang menyembah Dia, Roh Kudus mengingatkan ada hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakuinya. Kita datang kepada Tuhan juga dengan mengucap syukur, karena Dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Situasi saat ini banyak membuat orang khawatir dan takut. Kita mendengar di televisi perusahaan-perusahaan beberapa tutup, pengangguran semakin bertambah. Bahkan mungkin kita mendengar di kota kita keluhan-keluhan para pekerja karena sudah mulai mengalami kemerosotan dalam perekonomian. Kita mau ambil waktu khusus berdoa bagi masyarakat Indonesia khususnya. Kita berdoa agar Tuhan menolong, menguatkan, memampukan untuk terus bertahan. Agar Tuhan juga menjaga bangsa kita dari segala tindakan kejahatan. Kita berdoa untuk pemerintah. Tuhan tolong di dalam membuat keputusan, di dalam melaksanakan roda pemerintahan yang sedang dalam krisis pada saat ini. Kita berdoa supaya orang-orang percaya dan seluruh rakyat Indonesia mulai memperhatikan orang-orang yang memiliki kebutuhan, berbagi, bahkan mendoakan. Kita juga berdoa agar dalam situasi ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya, hujan pertobatan terjadi di bangsa kita. Biarlah dalam situasi saat ini ada banyak jiwa-jiwa yang terbuka, ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita juga berdoa agar Tuhan memakai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menjadi saluran berkat, menjadi saksi yang hidup, menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi bangsa pada saat ini. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan terdalam kita adalah dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan kita dapat mengikuti arahan Tuhan di dalam hidup kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat EBC yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit bagi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba ya Tuhan. Tutup bungkus semua kelemahan, keterbatasan hamba ya Tuhan. Agar Engkau saja yang berbicara melalui mulut hamba. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya mewakili tim perancang menyampaikan salam hangat dan rindu kami karena lebih 1 bulan kita tidak bisa atau belum bisa beribadah bersama di gereja EBC. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk saat ini terkait dengan wabah infeksi COVID-19. Terima kasih atas usaha kita selaku jemaat dan sebagai warga negara Indonesia yang mematuhi aturan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan yang pertama, physical distancing. Yang kedua, gerakan mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menggunakan masker. Yang keempat, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah kita masing-masing. Tema dalam bulan ini masih membahas tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan judul untuk khotbah ataupun renungan yang saya sampaikan pada saat ini adalah mengenai kebangkitannya dan Injil keselamatan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan di dalam nats ini menceritakan tentang Paulus yang memberitakan tentang kebangkitan Kristus kepada jemaat di Korintus. Saya memfokuskan pada 3 hal penting di dalam nats ini. Yang pertama adalah hubungan kebangkitannya dengan Injil. Yang kedua, pentingnya kebangkitannya bagi Injil. Yang ketiga, respon terhadap Injil. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu hubungan kebangkitannya dengan Injil. Di dalam kekristenan terdapat 2 peristiwa sangat penting, yaitu kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Jack Hayford mengatakan, kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang paling berharga sepanjang sejarah dan kematiannya merupakan peristiwa yang paling menentukan. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Penekanannya adalah kepada Injil. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kembali lagi penekanannya kepada Injil. Ayat pertama dan ayat kedua berfokus ataupun penekanannya kepada Injil yang sudah diterima oleh Rasul Paulus, kemudian disampaikan kepada jemaat Korintus agar jemaat Korintus menerimanya.
kemudian berpegang teguh kepada Injil. Kenapa Injil itu begitu sangat penting seperti di ayat ketiga? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, atau saya ganti, sebab Injil yang telah kusampaikan kepadamu. Injil begitu sangat penting karena dia memiliki dua unsur, ataupun memiliki dua isi yang sangat penting. Yang pertama adalah di ayat ketiga, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kematian Kristus merupakan unsur atau isi atau bagian yang disampaikan di dalam Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus merupakan isi, bagian, unsur yang kedua yang sangat penting di dalam Injil. Kalau kita melihat di surat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan bahwa ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Apa yang diberitakan Rasul Paulus dalam Injilnya, yaitu Yesus Kristus yang telah mati kemudian bangkit. Unsur kematian dan kebangkitan di dalam Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Elemen penting di dalam pemberitaan Injil, tadi saya katakan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Pemberitaan Injil sama artinya dengan pemberitaan kabar baik. Berarti kabar baik itu menjelaskan tentang kematian dan menceritakan juga tentang kebangkitan Kristus. Jika cerita tentang kematian tanpa kebangkitan, itu bukan kabar baik. Jika cerita hanya berakhir pada salib, itu bukan kabar baik, tetapi kabar buruk. Itu bukan kabar sukacita, dan itu bukan Injil. Jadi, tidak ada kabar baik jika tidak ada kabar kebangkitannya. Ada kabar baik jika ada cerita kebangkitan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Apa hubungannya kebangkitan Kristus dengan Injil? Kebangkitannya merupakan isi Injil yang disampaikan. Kebangkitannya merupakan hal yang sangat penting yang kita beritakan dalam Injil. Kebangkitannya merupakan bagian di dalam pemberitaan Injil kepada setiap orang yang akan kita sampaikan berita kebenaran tentang Injil itu. Pada bagian pertama, kita tadi sudah membahas mengenai hubungan antara kebangkitan Kristus dan Injil. Ada dua bagian ataupun isi ataupun konten di dalam Injil, yaitu adalah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Menjadi sangat penting kebangkitan Kristus bagi Injil itu sendiri. Ada dua hal pentingnya kebangkitan Kristus bagi Injil. Yang pertama adalah kita memiliki kabar baik bahwa Juru Selamat kita hidup. Yang kedua, kita memiliki kabar baik bahwa Juru Selamat kita berkuasa. Kita memiliki kabar baik bahwa Juru Selamat kita hidup. Apa artinya? Yesus memang mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus tidak sama seperti Lazarus yang dihidupkan kemudian mati. Yesus hidup selama-lamanya seperti yang terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 18. Tapi banyak sekali teori konspirasi yang menolak bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Mulai dari teori mayat Yesus yang dicuri, kemudian Yesus yang pingsan, Yesus yang digantikan oleh orang yang mirip sekali dengan dia pada waktu penyaliban. Tetapi faktanya sampai sekarang kebangkitan Yesus, hidup kembalinya Yesus itu tidak terbantahkan.
Kita tidak menyerahkan hidup kita kepada salib. Kita tidak menyerahkan hidup itu hanya kepada kubur. Tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus yang bangkit hidup. Kita menyerahkan hidup kita kepada Juru Selamat yang hidup. Ini menjamin keselamatan kita, bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bangkit dan hidup. Yang pertama tadi, Juru Selamat kita hidup. Yang kedua, kita memiliki kabar baik bahwa Juru Selamat kita berkuasa. Yesus Kristus belum mati disalibkan, dia menunjukkan bahwa dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas sakit penyakit. Dan dia juga berkuasa atas dirinya sendiri ataupun nyawanya, yang kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 17-18. Dia berani 7 ayat 25 disampaikan bahwa sebenarnya Yesus sanggup untuk menyelamatkan kita jika kita datang kepada Dia. Apa artinya? Bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita, mampu menyelamatkan kita, mampu mengangkat kita dari belenggu dosa, dan menyediakan bagi kita surga. Sedangkan hal yang sempurna bagi kita, keselamatan kita pun dia berikan, atau berkuasa atas keselamatan kita, masakan dalam hal-hal hidup kita, dia tidak berperan untuk menunjukkan kuasanya. Yesus berperan dan berkuasa atas hidup kita, baik hidup kita maupun nantinya. Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas hidup kita untuk keselamatan kita. Kita tadi sudah membahas hubungan antara kebangkitan Kristus dan Injil. Yang kedua, kita juga sudah membahas pentingnya kebangkitan Kristus bagi Injil itu sendiri. Dan yang ketiga, kita mau membahas apa yang menjadi respon kita terhadap Injil. Respon yang pertama adalah percaya Injil. Injil merupakan kabar baik, kabar sukacita. Karena apa? Karena dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa identik dengan hutang. Hutang tidak bisa lunas dengan mengatakan, ya Tuhan, aku mohon pengampunan. Aku tidak mau berdosa lagi. Saya memberikan analogi ketika saya berhutang kepada seseorang sekitar 10 juta. Kemudian pada saat saya ditagih, saya mengatakan, saya tidak mau berhutang lagi Pak, saya mohon ampun. Pertanyaannya, apakah hutangnya yang 10 juta itu lunas? Tentunya tidak. Begitu juga dengan hutang kita, dosa kita. Ketika kita bilang, aku mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kita ingin bertobat. Itu hal yang kedua. Tetapi hal yang pertama dan utama adalah hutang kita dibayar lunas. Dengan siapa? Dengan satu jalan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu dengan kematian Kristus yang sudah menebus dosa kita secara lunas. Maka dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Dosa yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang, sudah lunas dibayar. Apa yang menjadi respon kita? Kita percaya kepada Injil, pada kematian Kristus, yang sudah membayar lunas hutang kita, yang memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Respon terhadap Injil yang kedua adalah beritakan Injil. Injil adalah kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Seharusnya kita tidak perlu malu untuk menceritakan kabar baik ataupun Injil itu. Karena Injil itu unik, spesial, dan istimewa. Di mana letak istimewanya kabar baik atau Injil itu?
kita menceritakan tentang kematian dan kebangkitan seorang tokoh, Yesus Kristus, yang hanya satu-satunya tokoh atau pribadi yang bisa bangkit dari kematian, yang hidup dari kematian. Tidak ada satu tokoh pun di agama lain yang mati dan bangkit, yang mati dan hidup. Injil adalah berita yang mulia, berita yang harus kita sampaikan kepada orang lain yang membutuhkan, yang haus akan kebenaran firman Tuhan, kepada siapapun itu, kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang baru kita jumpai. Injil adalah kebenaran yang pasti. Injil adalah kebangkitan Kristus yang hakiki. Beritakan Injil dan jangan malu untuk menyatakan kebenaran Injil. Respon terhadap Injil yang ketiga adalah tonjolkan Injil. Maksudnya adalah menonjolkan berita Injil dalam setiap pemberitaan kita. Injil merupakan berita yang penting. Injil merupakan berita utama karena Injil menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu hal yang sangat penting. Gereja yang sehat adalah gereja yang menyampaikan berita utamanya, yaitu menerangkan bahwa Yesus Kristus mati menebus dosa manusia dan bangkit dan menyelamatkan manusia. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh hidup. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus, dia akan binasa. Gereja yang sehat, gereja yang bisa menekankan mengenai kesembuhan ilahi, berkat, dan hal-hal yang lain. Tetapi tetap berita yang utama adalah tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan umat manusia. Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita utama. Injil adalah cerita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang menjadi respon kita terhadap Injil? Apakah kita sudah percaya kepada Injil? Apakah kita sudah percaya kepada kematian Kristus, kebangkitan Kristus? Apakah kita suka, gemar, atau bahkan malu kita memberitakan tentang Injil? Apakah kita menonjolkan berita Injil di dalam pemberitaan kita? Mari kita secara pribadi mengevaluasi sudah di manakah kita dan keberadaan kita. Apakah kita percaya kepada Injil? Apakah kita gemar memberitakan Injil? Apakah kita sudah memberitakan Injil kepada orang-orang terdekat kita dan kepada keluarga kita? Kepada orang-orang di sekitar kita. Ambillah komitmen. Coba kita mencatatkan 1 atau 2 nama, terus kita mendoakannya. Dan kita meminta waktu untuk bisa memberitakan Injil kepada orang yang kita doakan itu. Kiranya kematian dan kebangkitan Kristus menguatkan kita untuk bisa memberitakan Injil dan tetap semangat melayani Tuhan dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan dengan kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas Injil-Mu, atas kematian dan kebangkitan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Ampuni kami yang lalai, yang tidak melakukan Injil. Koreksi kami ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan perbarui komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
untuk menceritakan kabar sukacita, kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Inilah yang menjadi komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami yang terbatas dari segi pemikiran, dari segi pembicaraan kami, dari apapun yang menjadi kehalangan kami untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita. Kita akan mengangkat pujian, Be Thou My Vision, O Lord of my heart.